Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel Jagoan Santri, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah cerita tentang di zaman dahulu itu ada pembantaian orang-orang muslim yang mana mereka semua dibakar di dalam satu parit. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Artinya, orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak akan senang kepada kalian hingga kalian mengikuti agama mereka. Quran surah Al-Baqarah ayat 120. Mengenai fenomena ayat tersebut, ada cerita tentang kezaliman di masa lalu, yaitu pembakaran massal terhadap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ceritanya. Sebelum kita lanjut, mari kita saling berbagi subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan cerita Islami dari kami selanjutnya, dan juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari channel kami. Kisah ini dikenal dengan kisah Ashabul Ukhdud, yaitu orang-orang yang membakar orang-orang beriman di dalam parit. Orang-orang yang beriman ini tetap teguh pada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga raja di masa itu marah dan membakar mereka hidup-hidup. Kisah ini mengajarkan wajibnya bersabar dalam berpegang teguh kepada kebenaran meskipun harus disakiti. Berikut ceritanya, diceritakan dari Suhaib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian. Ia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir tersebut berada dalam usia senja, ia mengatakan kepada raja bahwa ia sudah tua dan ia meminta agar dikirimkan anak yang akan jadi pewaris ilmu sihirnya. Maka ada seorang anak yang diutus kepadanya. Tukang sihir tersebut lalu mengajarinya berbagai macam jenis ilmu sihir. Di tengah perjalanan ingin belajar ilmu sihir, anak ini bertemu seorang rahib atau pendeta, dan ia pun duduk bersama pendeta itu untuk menyimak nasihat darinya. Ia pun begitu takjub pada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh si rahib. Ketika ia pergi untuk mendatangi tukang sihir untuk belajar ilmu sihir, ia pun menemui si rahib dan duduk bersamanya untuk mendengarkan petuah-petuah atau nasihat dari si rahib. Pada suatu saat, ketika di waktu ia dalam keadaan yang demikian itu, lalu tibalah ia di suatu tempat, dan di situ ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan. Anak itu pun lalu berkata, "Pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah si rahib itu." Kemudian ia pun mengambil sebuah batu. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, apabila perkara rahib itu lebih dicintai di sisimu daripada tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang dapat lalu di jalan ini." Lalu ia melemparkan binatang itu tersebut dan dengan batu, dan binatang itu pun mati terbunuh. Sehingga orang-orang pun bisa melewati jalan tersebut. Lalu ia mendatangi rahib dan menceritakan hal tersebut. Rahib pun mengatakan, "Wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkat sesuai apa yang saya lihat. Sungguhnya engkau akan mendapatkan cobaan. Maka jika cobaan itu datang, janganlah kamu menyebut namaku." Kemudian anak itu lalu dapat menyembuhkan orang buta dan orang yang berpenyakit kulit. Ia pun dapat menyembuhkan orang-orang dari berbagai macam penyakit. Berita ini pun sampai di telinga sahabat dekat raja yang telah lama buta. Ia pun mendatangi pemuda tersebut dengan membawa banyak hadiah. Ia berkata pada pemuda tersebut, "Ini semua bisa jadi milikmu asalkan engkau menyembuhkan kebutaanku." Pemuda itu pun berkata, "Aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun, yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah."
Jika engkau mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa padanya supaya engkau bisa disembuhkan. Ia pun akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah menyembuhkan penyakitnya. Kemudian sahabat raja tadi mendatangi raja dan ia duduk seperti biasanya. Raja pun bertanya kepadanya, "Siapa yang menyembuhkan penyakitmu?" Ia pun menjawab, "Yang menyembuhkan penyakitku adalah Tuhanku." Raja pun kaget. "Apakah engkau punya Tuhan?" kata raja, "selain aku?" Sahabatnya itu pun berkata, "Tuhanku dan Tuhanmu itu sama, yaitu Allah." Raja tersebut pun menindaknya dan terus menyiksanya sampai ditunjukkan anak yang menyembuhkan penyakitnya tadi. Kemudian raja bertanya kepadanya, "Wahai anakku, telah sampai padaku berita mengenai sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta dan berbagai macam penyakit, serta engkau dapat melakukan hal ini dan hal itu." Pemuda tersebut menjawab, "Sesungguhnya aku tidaklah dapat menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan adalah Allah." Mendengar hal itu, raja lalu menindaknya. Ia terus menyiksanya sampai ditunjukkan pada pendeta yang menjadi guru anak tersebut. Raja pun memerintahkan kepada pendeta itu untuk ditangkap. Setelah pendeta itu sudah ditangkap, maka raja berkata dan memerintahkan kepada pendeta itu, "Wahai pendeta, kembalilah kepada ajaranmu." Pendeta itu pun enggan. Lantas didatangkanlah gergaji dan diletakkan di tengah kepala pendeta tersebut. Lalu dibelahlah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala tersebut ke tanah. Setelah itu sahabat dekat raja pun didatangkan kepada raja. Ia pun diperintahkan dengan hal yang sama, yaitu diperintahkan untuk kembali kepada ajarannya yang telah terdahulu. Lalu sahabat raja pun enggan untuk kembali kepada ajaran tersebut. Lantas terjadilah hal yang sama, yaitu sahabat raja pun dibunuh dengan digergaji kepalanya. Kemudian giliran pemuda tersebut yang didatangkan kepada raja. Ia diperintahkan hal yang sama. "Wahai pemuda, kembalilah kepada ajaranmu." Lalu pemuda itu pun enggan. Kemudian dia diserahkan kepada pasukan raja. Kemudian raja berkata, "Pergilah kalian bersama pemuda ini ke gunung ini dan itu. Lalu dakilah gunung tersebut bersamanya. Jika kalian telah sampai di puncak gunung itu, lalu ia mau kembali kepada ajarannya, maka bebaskanlah dia. Jika tidak, lemparkanlah dia dari gunung tersebut ke bawah." Lantas pasukan raja tersebut pergi bersama pemuda itu lalu mendaki gunung. Sesampai di puncak gunung, ditawarkanlah hal yang tersebut. Kemudian pemuda itu berdoa, "Ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu." Akhirnya gunung pun berguncang dan semua pasukan raja akhirnya terjatuh. Lantas pemuda itu kembali berjalan menuju raja. Ketika sampai, raja berkata kepada pemuda itu, "Apa yang dilakukan teman-temanmu tadi?" Pemuda tersebut menjawab, "Allah Ta'ala telah mencukupi dari tindakan mereka." Lalu pemuda ini dibawa lagi bersama pasukan raja. Raja memerintahkan kepada pasukannya, "Pergilah kalian bersama pemuda ini dalam sebuah sampan atau perahu menuju tengah lautan. Jika ia mau kembali kepada ajarannya, maka bebaskanlah dia. Jika tidak, maka tenggelamkanlah dia." Mereka pun lantas pergi bersama pemuda ini. Lalu pemuda ini pun berdoa, "Ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu." Tiba-tiba sampan tersebut terbalik, lalu pasukan raja pun tenggelam. Pemuda tersebut kembali berjalan mendatangi raja. Ketika menemui raja, ia pun berkata kepada pemuda tersebut, "Apa yang dilakukan oleh teman-temanmu tadi?"
Pemuda tersebut menjawab, Allah Ta'ala telah mencukupi dari tindakan mereka. Ia pun berkata kepada raja, wahai raja, engkau tidak bisa membunuhku sampai engkau memenuhi syaratku. Raja pun berkata, apa syaratnya? Pemuda tersebut berkata, kumpulkanlah rakyatmu di suatu bukit, lalu saliblah aku di atas sebuah pelepah, kemudian ambillah anak panah dari tempatku, lalu ucapkanlah, Bismillahirrabbihazagulam. Artinya dengan menyebut nama Allah, Tuhan dari pemuda ini. Lalu panahlah aku. Karena jika melakukan seperti itu, engkau akan bisa membunuhku. Lantas rakyat pun dikumpulkan oleh raja di suatu bukit. Pemuda tersebut pun disalib di pelepah. Lalu raja tersebut mengambil anak panah dari tempat panahnya, kemudian diletakkan di busur. Setelah itu, lalu raja mengucapkan Bismillahirrabbihazagulam, artinya dengan menyebut nama Allah Tuhan dari pemuda ini, lalu dilepaskanlah anak panah tersebut. Akhirnya panah tersebut mengenai pelipis itu pemuda. Lalu pemuda tersebut memegang pelipisnya, tempat anak panah tersebut menancap, lalu ia pun mati. Rakyat yang berkumpul tersebut lalu berkata, kami semua beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Raja datang. Lantas ada yang berkata, apa yang selama ini engkau tak khawatirkan wahai raja? Sepertinya yang engkau khawatirkan selama ini benar-benar terjadi. Manusia saat ini telah beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Lalu raja tadi memerintahkan untuk membuat parit di jalanan, lalu dinyalakanlah api di dalamnya. Raja tersebut pun berkata, siapa yang tidak mau kembali kepada ajarannya, maka lemparkanlah dia ke dalam ini parit. Mereka pun melakukannya sampai ada seorang wanita bersama bayinya. Wanita ini pun begitu tidak berani maju ketika akan masuk di dalamnya. Akhirnya anak kecil itu pun berbicara, wahai ibu, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran. Hadis riwayat Muslim nomor 3005. Ya Allah, berikanlah kami taufik untuk senantiasa istiqamah di dalam agamamu. Amin. Amin ya rabbal alamin.